Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya di semester 4 ini untuk materi statistik. Materi ini agak berbeda dengan materi-materi di tahun-tahun yang lalu karena memang nanti kedepannya dipersiapkan sebagai bekal Anda sekalian untuk sampai ke tugas akhir. Jadi meskipun sekarang semester 4, nanti ada semester 5, 6 kan nanti lebih banyak kalau dikaitkan dengan kampus merdeka mungkin ya persiapan magang dan sebagainya sampai dengan persiapan pembuatan laporan dan juga persiapan tugas akhir. Statistik ini boleh dikata hampir sama dengan matematika ya, matematika. Oke. Sebenarnya statistik ini bukan hal yang baru. Jadi seperti halnya matematika bukan yang baru. Ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang dulu pernah waktu di sekolah menengah itu di SMK kalau nggak salah ya. Ini dapat statistik, bisa jadi sudah dapat. Nah, karena memang kemudian ini nanti menjadi bekal, maka memang harus diulas kembali. Ya, ada untungnya kalau kemudian mahasiswa sudah pernah dapat. Tapi kalau di beberapa SMA khususnya yang IPS maupun yang IPA atau yang R1 A1 mungkin istilahnya IPS IPA ya, IPS IPA. Ya. Kalau zaman saya dulu ada A1, A2, A3. A3 untuk IPS, kalau A1 untuk fisika, A2-nya untuk biologi dan sebagainya. Ya. Pemahaman statistik ini ya, kita lihat apa sebenarnya di ruang lingkup statistik. Ya. Ini apa? Ya, ini adalah data penduduk Kota Surakarta tahun 2020. Datanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel, ya betul tabel ya, tabel. Jadi tabel mengenai data penduduk Kota Surakarta berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki sekian 250.000, perempuan sekian. Ya, data. Ini apa? Nah, data yang sama yang tadi itu ternyata bisa digambarkan dalam bentuk lain, tidak hanya dalam bentuk tabel tapi kemudian dalam bentuk grafik. Ya, grafik namanya ya, grafik atau ada yang mengatakan itu diagram. Ya, diagram. Ya. Selain diagram ataupun tabel tadi, yang lain ini contoh yang lain yang mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran tentang statistik. Ini ada informasi ya, informasi tentang pengguna internet dan pengguna aktif media sosial di Indonesia. Ya. Dari total populasi 268,2 juta, ya pengguna aktifnya adalah 150 juta. 150 juta berarti itu lebih dari separuh. Sehingga di situ di sebelah kiri ada lingkaran yang menunjukkan tentang berapa persentase pengguna internet di Indonesia. Ya, dengan jumlah 150 juta, maka penggunanya adalah di atas 50% atau lebih tepatnya 56%. Lalu ada data yang lain, ada informasi yang lain. Ya, waktu medsos rata-rata per hari 3 jam 20 menit. Ya, luar biasa ya. 3 jam bisa ngobrol ya, di medsos. Bahkan kadang-kadang game ya, WA, ya, balas WA, saling ngobrol sebagainya. Itu jadi hampir 4 jam rata-rata yang digunakan dari lebih dari 50% masyarakat Indonesia ini ya. Ya. Informasi yang pertama tadi informasi mengenai jumlah penduduk yang digambarkan dalam tabel, kemudian grafik ada angka-angkanya ya, ada angka-angkanya ini ya. Demikian juga ini
ada angka-angkanya juga informasi mengenai media sosial di Indonesia. Ya. Yang lain apa? Nah ini grafik lagi, grafik mengenai pengguna Instagram di Indonesia menurut jenis kelamin periode Januari sampai dengan Mei tahun 2020. Di mana kalau kita lihat ya antara perbandingan wanita dan pria dari waktu ke waktu, ya ternyata mayoritas didominasi oleh wanita ya, dari Januari sampai dengan Maret, April, Mei, selama 5 bulan berturut-turut yang aktif di Instagram ternyata adalah wanita. Jumlahnya ada itu secara rinci, tapi sudah digambarkan dalam bentuk diagram batang namanya. Ya. Lalu dengan 4 contoh ini, yang pertama adalah data penduduk, baik tabel maupun grafik, data medsos, ada lingkaran, ada angka-angka di dalamnya yang menunjukkan jumlah pengguna medsos. Demikian juga pengguna Instagram ya jenis kelamin dari Januari sampai dengan Mei 2020 dengan jumlah masing-masing, dan sekaligus digambarkan persentase ataupun perbandingan antara laki-laki dan wanita, antara pria dan wanita, di mana di sini terlihat lebih banyak wanitanya. Lalu bagaimana? Apakah ini kemudian merupakan penggambaran statistik atau ruang lingkup statistik? Ya. Data-data yang tadi kita berikan sebagai contoh ini memang menjadi bagian dari statistik, atau kalau kita lihat bahwa ini merupakan pengertian yang terbatas, pengertian sempit mengenai statistik, yaitu bahwa statistik merupakan kumpulan angka. Jadi ada tadi data penduduk ya, dari laki-laki berapa, perempuan berapa tahun 2020 ya di Surakarta. Kemudian data medsos 56% ada tadi angkanya ya, kemudian 150 juta ya dari 260 sekian populasi Indonesia, ternyata 150 juta mereka aktif menggunakan internet maupun menggunakan media sosial ya. Ini ada angka-angkanya, kemudian itu berarti kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka yang berhubungan atau melukiskan suatu persoalan atau permasalahan atau suatu fakta atau suatu informasi yang biasanya digambarkan dalam bentuk diagram atau grafik. Tadi diagram ya, baik diagram batang, diagram garis ya, ataupun juga tabel. Sebenarnya bisa di tabel juga bagian dari diagram ataupun grafik ini ya, penggambaran suatu informasi, suatu data ya. Nah, pemahaman yang dengan contoh-contoh tadi yang saya sampaikan ya, itu adalah pemahaman yang terbatas. Ini bukan berarti salah ya, bukan berarti salah bahwa kita memaknai statistik itu hanya kumpulan angka, atau kadang-kadang statistik ya diagram, statistik ya grafik ya. Ini bukan salah, tetapi itu hanya merupakan pandangan yang sempit ya. Kenapa? Ya, kalau pandangan sempitnya adalah kumpulan angka satu, kemudian yang kedua diagram atau grafik. Kenapa ini menjadi pemahaman yang terbatas? Kita lihat contoh yang berikutnya ya. Contoh yang berikutnya ini ada gambar keaktifan tadi anak-anak sekarang ya, tidak hanya di Indonesia tapi di mancanegara juga, yang mereka menggunakan internet ya secara aktif ya. Boleh dikata tadi kalau di Indonesia sekitar 3 sekian atau 4 jam ya. Lalu informasinya adalah pengguna internet Indonesia didominasi milenial. Pertanyaan saya, informasi ini bisa enggak tersampaikan bahwa kita kemudian bisa menangkap bahwa jumlahnya banyak atau sedikit ya. Yang menunjukkan tentang jumlah banyak itu di mana, jumlah sedikit di mana, yaitu adalah didominasi. Dominan itu adalah suatu kata-kata yang menunjukkan tentang jumlah, tetapi tidak ada angkanya di sini.
Tetapi ini juga informasi. Ya. Meskipun tidak ada angkanya, tidak ada grafiknya, tapi informasi ini bisa diterima, dipersepsikan oleh si pembaca, si pemirsa ya, ataupun yang membaca tentang informasi ini. Oh, ternyata pengguna internet sebagian besar, mayoritas didominasi oleh milenial. Nah, ini contoh yang sedikit membantah mengenai pemahaman bahwa statistik hanya merupakan kumpulan angka kemudian yang digambarkan dalam bentuk grafik ataupun diagram. Karena informasi-informasi yang lain yang saya katakan bersifat kualitatif atau deskriptif, gambaran, kalimat-kalimat yang juga bisa memberikan persepsi, memberikan informasi yang sama manfaatnya ya, juga mengena sama dibandingkan dengan hanya sekedar angka, ini juga menjadi informasi. Nah, yang lain ini ada sekarang kan banyak kegiatan-kegiatan yang viral ya, viral jadi diunggah di dalam media sosial ya, dan tidak hanya orang-orang sekitar, tapi kemudian banyak orang bisa menonton ya video-video, foto ya yang diunggah dari pengguna internet ya. Ada gelar syukuran ikatan cinta ini ya yang dilakukan oleh emak-emak gelar syukuran sinetron ikatan cinta, bikin geleng kepala. Mereka sampai patungan 100.000 ya, patungannya 100.000. Yang patungan siapa? Banyak orang. Siapa mereka? Emak-emak itu siapa? Ibu-ibu yang sudah berkeluarga, wanita yang sudah berkeluarga. Dan kata emak-emak ini kan berarti lebih dari satu ya. Kalau satu ya berarti syukuran yang dilakukan oleh si A, oleh ibu A ya, dengan biaya sekian gitu, atau pokoknya syukuran yang dilakukan oleh ibu A ya, maka satu orang. Tapi kalau sudah ada emak-emak, apalagi ini kemudian patungan, itu dilakukan lebih dari satu berarti. Kalau kita membaca ini maka kita sudah bisa mendapatkan informasi juga. Oh, ternyata ada suatu acara syukuran yang dilakukan oleh beberapa orang yaitu emak-emak atau ibu-ibu, dan mereka patungan secara berarti mengumpulkan uang secara bersama-sama. Ya, lagi-lagi di sini untuk informasi berapa orang yang ikut, mereka melakukan kegiatan patungan lebih dari satu orang, itu tidak ada kalimatnya, maksudnya tidak ada angkanya ya, tidak ada angkanya. Kalau angka yang 100.000 itu nilai patungannya memang ya. Tapi mengenai jumlah yang datang berapa, jumlah yang ikut berapa, lebih dari satu, itu dengan kata emak-emak dengan patungan yang lebih dari satu, itu pun juga sudah bisa menunjukkan jumlah lebih dari satu orang. Maka informasi ini juga bisa menyampaikan, dan informasi ini juga bagian dari kegiatan statistik ya. Nah, oleh karena itu kemudian karena data itu bisa bersifat kuantitatif, ada angkanya, juga bisa bersifat kualitatif, deskriptif ya, kata-kata kemudian tanpa menyebutkan angka tetapi bisa menyampaikan informasi yang sama ya ke banyak orang ya, maka pemahaman statistik hanya merupakan ukuran angka, ini menjadi ukuran yang sempit. Lalu definisi yang lengkapnya apa? Ya. Nah, definisi secara luas ini banyak sekali begini ya. Bahwa statistik adalah ilmu yang pelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan interpretasi data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Perbedaannya apa di sana dengan statistik yang terbatas tadi? Ya, kalau yang kita munculkan tadi ada data medsos, ya, 150 juta, kemudian persentasenya 50,6%. Ya, kemudian jumlah laki-laki dan perempuan, banyak perempuannya dibandingkan laki-laki di Kota Surakarta. Lalu tadi emak-emak dan sebagainya. Nah, itu adalah sudah merupakan data ya, atau
kalau di kegiatan statistik ini itu sudah masuk di penyajian data. Penyajian. Jadi disajikan dalam bentuk informasi kalimat deskriptif, disajikan dalam bentuk diagram, disajikan dalam bentuk grafik, tabel, itu penyajian. Tetapi untuk menyajikan itu maka sebenarnya ada proses-proses yang sudah melakukan kegiatan statistik, yaitu kegiatan pengumpulan data. Bagaimana kemudian bisa mendapatkan data mengenai jumlah penduduk? Dari mana? Dikumpulkan datanya, ya. Diolah, baru disajikan. Ya. Bagaimana bisa mendapatkan data bahwa pengguna medsos? Dari survei, ya. dari pengumpulan data, dari pengolahan data, disajikan. Ya. Viral, diviralkan ini kan sama aja ya. Diviralkan berarti ada penyajiannya. Tetapi tribun misalnya atau yang apa namanya, ada media tertentu yang dia mendapatkan data itu, ya. Dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan, sehingga dia bisa mengatakan bahwa ya sejumlah ini, ya sejumlah emak-emak patungan 100.000 dari mana? Mereka mesti kan ya ada informasi-informasi yang dikumpulkan, ya. Entah dari beberapa video, entah dari beberapa informasi, ya. Nah, ini. Maka kegiatannya memang kegiatan statistik dimulai dari kegiatan pengumpulan data, kemudian pengolahan data, penyajian data baik secara grafik maupun tabel maupun diagram, kemudian analisis data, dan lebih penting lagi adalah yang terakhir, yaitu ada interpretasi. Ya, interpretasi ini nanti bisa secara sederhana maupun interpretasi secara menyeluruh, ya, rinci begitu ya. Pengumpulan data tadi saya katakan bisa menggunakan sensus, bisa menggunakan sampling. Apa itu sensus? Apa itu sampling? Sensus ini adalah pengumpulan data yang kalau kemudian seluruh penduduk Indonesia berapa? Ya, tadi 200 sekian ya, 360 sekian ya, 360 sekian ya. Maka kalau pengumpulan datanya sensus itu ya dicacah semuanya, didata semuanya, tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi pengumpulan data yang dilakukan terhadap seluruh anggota dari populasi, dari kumpulan tadi ya, dari kumpulan dari objek itu ya, sensus. Ya. Lalu alternatif yang lain, apakah semua data itu bisa dikumpulkan, harus dikumpulkan dengan sensus? Tidak. Ada banyak data-data yang cukup mensampling. Ya, tadi ternyata yang menggunakan medsos adalah wanita. Itu bisa saja kita hanya mensurvei, ya, mensurvei di beberapa kota, Solo misalnya, ya, Jawa Tengah misalnya, di kota-kota besar saja misalnya, ya, itu boleh. Nah, teknik seperti ini, teknik pengumpulan data seperti ini namanya sampling, dari kata sampel, sebagian saja. Ya. Nah, dalam banyak kasus, dalam banyak kegiatan statistik, teknik sampling ini ternyata menjadi dominan, jadi banyak digunakan untuk mengumpulkan data. Ya, kenapa? Karena gambarannya ya, kalau kita bisa menggunakan hanya sebagian dengan sampel, tapi sudah bisa menggambarkan populasi, kenapa harus dikatakan dilakukan sensus? Ya. Lalu apakah hasilnya bisa menggambarkan kondisi populasi? Tentu saja ada kriterianya nanti ya. Nanti di materi-materi yang akan datang kita sampaikan untuk teknik pengambilan sampling. Ada rambu-rambunya, ada S dan K-nya yang berlaku. Syarat yang tentu berlakunya ya, misalnya bahwa kalau datanya itu semakin homogen, ya, semakin ada kesamaan, ya. Oh ini di Solo ini mayoritas ini perempuan misalnya, atau mak-maknya di daerah ini, maka kita bisa lebih mudah. Ya.
Tapi kalau berjauhan tempatnya, ya, jumlahnya tidak terlihat, ya, banyak wanita banyak laki-laki, memang harus lebih teliti memang. Ya. Tetapi kalau beberapa rambu-rambu itu bisa dijalankan, maka ini menjadi teknik yang mudah sampling karena tidak harus mengumpulkan semua data dari suatu objek. Ya. Yang lain misalnya bahwa sampling ini menjadi suatu unggulan malah. Ya. Kalau Anda pernah mendengar mengenai sampel produk dari pabrik misalnya, itu kan nggak semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu dibawa semuanya. Ya, langsung di hadapan Anda, ya, ini loh produk saya, enggak. Tetapi mereka mesti memberikan sampel, ya kan, sampel produk baru ya, permen, roti, sebagainya, sampel saja. Ya. Penjualan motor, ya di dealer sebagainya, ya, itu beberapa aja, enggak semua dalam satu pabrik dikeluarkan. Anda nyari HP, ya, di counter tertentu itu juga yang ditata di depan itu ya hanya beberapa, ya. Yang lain di lemari di belakang atau biasanya dikatakan di gudang misalnya, ya karena kan tidak mungkin kemudian semua itu dipamerkan semua di situ, semua ya di jentrengke, ya dilebarkan semuanya. Tapi kenapa? Karena misalnya HP itu tipe ini ya mestinya sama semuanya, ya, tipe A ya sama semuanya, merek ini dengan tipe ini ya sama semuanya, ya. Maka ya karena ada kesamaan tadi, maka cukup dengan sampel. Yang lain bahwa sampel ini ternyata ya, ada kendala, ya, kendala mungkin di dalam pengumpulan datanya kita membutuhkan waktu yang lebih lama, ya. Kemudian keterbatasan dana juga. Ya, kalau misalnya satu Indonesia ya harus dari Sabang sampai Merauke semuanya, sehingga sensus penduduk itu membutuhkan waktu yang ya 3 sampai 4 bulan. Ya, itu pun harus ada pengawasan karena kadangkala kalau di lapangan itu tidak ada pengawasan, seringkali sensus yang meskipun sensus loh ya semuanya didata, tapi ternyata kadang-kadang datanya tidak akurat, tidak menunjukkan kondisi senyatanya. Kenapa? Karena dalam pengumpulan data yang penting misalnya diisi, ya, masuk ke rumah nggak ada orangnya langsung ditulis laki-laki sekian, perempuan sekian, ya, yang anak-anak berapa, ya. Mereka pendapatannya berapa, harus kira-kira kalau rumahnya bagus, ya, maka penghasilannya besar, ya. Kalau rumahnya jelek, ya, kemudian dapatnya kecil, belum tentu kan, ya. Kalau rumahnya besar, kalau ini rumah warisan misalnya, atau ada beberapa daerah, ya gambarnya misalnya di beberapa daerah pelosok misalnya, petani itu kan kaya ya, ya ada maksudnya mereka yang memang ada petani penggarap, memang ada petani, tapi kemudian mereka kan juga ada yang ya pendapatannya juga ada pendapatan dan bisa jadi banyak, maka nggak bisa di kesimpulan secara kasat mata, nggak bisa, harus dikumpulkan datanya benar-benar rinci kalau itu memang sensus, ya sensus. Jadi kendala di sensus yang pertama waktu, kemudian yang kedua adalah biaya, ya. Lalu yang ketiga bahwa sensus ternyata bisa merusak populasi. Kita nyoba tadi ya, kita nyoba HP. Begitu datang ke counter, Mbak, saya lihat nih HP yang itu. Ya, dibuka sebentar, Mbak lihat yang itu lagi, Mbak. Yang sebelah sana lihat, Mbak. Ya. Ini ya kadang-kadang ya kemudian ya petugasnya atau yang jual ini sama Pak. Kan kita nggak mungkin lihat belum tentu sama, Mbak. Tipenya sama, serinya sama, mereknya sama. Ada kesamaan. Jadi nggak mungkin kemudian yang kecuali mereknya berbeda, tipenya berbeda, mungkin ya lagi-lagi juga sampel yang diberikan cukup satu, nggak semuanya dibuka. Ya, itu kan berarti kan ya sudah lihat semuanya nggak dibeli, wah ya, ini kan ya, mari mangkel juga menjengkelkan. Ya, kalau buka semuanya tapi membeli nggak masalah, ya, membeli semuanya, ya, satu toko dibuka semuanya dibeli nggak masalah. Ya.
Jadi sensus itu bisa merusak populasi. Contoh yang lain misalnya penemuan vaksin, penemuan sekarang ini misalnya sampai sekarang kan baru ditemukan vaksin beberapa waktu. Ya karena apa? Karena menemukan vaksin itu memang tidak mudah, belum uji cobanya. Sekarang kita mau disuntik aja nggak semuanya berani, nggak semuanya mau. Alasannya kan takut nanti tidak efektif, takut nanti malah tertular, takut nanti ya ada efek samping dan sebagainya. Ya, tidak mudah itu. Ya. Nah, penemuan obat itu biasanya mesti akan sampel, cuma sampelnya tidak ke kita. Ya, kalau uji coba penemuan obat, vaksin sebagainya disuntikan ke uji coba ya, uji coba. Bukan sudah mulai disuntikan seperti kemarin, tapi uji coba. Itu nggak mungkin kemudian ya Pak Jokowi suntik sebagainya. Kalau uji coba ya, Pak Jokowi presiden malah yang uji coba pertama nanti gimana? Ya, kita pun kan nggak semuanya. Karena kalau yang namanya uji coba itu belum tentu hasilnya sama. Maka mesti harus dilakukan sampel. Dan sampelnya ke siapa? Sampelnya ke saudara kita. Yaitu bisa kera, ya monyet itu, atau kemudian tikus, ya, kelinci, ya mereka-mereka yang ya saudara-saudara Anda sekalian itu yang dijadikan sampel untuk uji coba dari suatu vaksin. Ya. Kenapa yang dipilih mereka bukan semut misalnya? Ya karena struktur tubuhnya itu hampir sama dengan manusia. Bahkan yang namanya tikus, ya suhu tubuh tikus, ya rahim tikus itu bisa mencapai 38 sampai 40, ya sangat hangat. Dan hangatnya itu berdikata kalau orang mengatakan ya itu sehangat rahim ibu, benar-benar hangat. Di rahim ibu bayi bisa tumbuh dari awal sampai menjelang kelahiran bisa tumbuh ya. Ya seperti itulah, seperti gambarnya ya. Nah, maka kalau Anda cari kehangatan ya nanti bisa cari yang hangat ya. Bukan cari tikus lagi ya. Jadi beberapa kendala sensus yang kemudian menyebabkan bahwa pilihannya adalah sampling. Ya. Apalagi hanya penelitian dari mahasiswa itu boleh menggunakan sampling. Lalu kalau data terkumpul maka harus diolah baik secara manual, ya, direkapitulasi, dicatat satu persatu. Sekarang masih ya, karena kemudian kan ada pendataan itu ya. Pemilu juga gitu, pemilu dicatat manual, baru kemudian dimasukkan di computerize, ya, komputer atau program-program tertentu baru diolah. Lalu kalau sudah dapat maka dianalisis baik secara deskriptif, ya sederhana, gambarannya bagaimana, atau kalau yang lebih rinci ya bisa induktif nanti, ya induktif. Ada beberapa alat nanti ya. Kalau deskriptif itu rata-rata ya modus misalnya dan sebagainya. Tapi modusnya berbeda dengan modus yang mungkin sekarang kalian pakai. Kemudian yang kedua induktif. Apa itu induktif nanti kita lihat lagi. Lalu setelah itu ada interpretasi, ya, kesimpulan baik secara sederhana, deskriptif apa adanya, ataupun induktif dengan hanya berdasarkan sampel tapi juga mampu menggambarkan populasi. Ini adalah langkah-langkahnya nanti di materi ini, nanti kalau yang deskriptif sampai dengan UTS atau bahkan pertemuan ke-7, 8 mesti kita lakukan. Kalau yang induktif nanti setelah itu. Ya. Statistik nanti akan terbagi dua memang, yang tadi ya, bahwa analisisnya itu bisa deskriptif maupun bisa induktif. Ya. Pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis sederhana yang hanya meliputi sekelompok data itu menjadi bagian dari statistik deskriptif. Sedangkan kalau kita mengambil sampel tetapi hasil analisisnya adalah menggambarkan populasi, ya maka itu menjadi bagian dari statistik induktif. Ya. Deskriptif itu kan apa adanya, penggambaran apa adanya, describe, penggambaran apa adanya, maka itu adalah
bagian dari statistik deskriptif. Jadi kalau kita meneliti 5 orang, ya, kemudian kesimpulannya hanya 5 orang saja itu, maka itu adalah deskriptif, describe, penggambaran apa adanya. Tapi kalau 5 kemudian kita gunakan untuk populasi yang lebih besar, ya, bisa 10, bisa 50, bisa satu kota, bisa satu negara misalnya, maka itu menjadi bagian dari statistik induktif. Ya, populasi sampel sudah, data. Ya, data itu adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan namanya adalah isu. Ya. Sehingga kita nggak bisa bahwa di dalam menginformasikan itu harus benar-benar, ya, dapat dipertanggungjawabkan, bukan suatu isu, karena ada dampak-dampak, ya. Kalau kemudian ternyata kita hoax, sudah nanti, ya, menyebarkan informasi yang bisa jadi benar, ya, tetapi kemudian menimbulkan dampak yang, ya, rasial, dampak yang ke pendidikan dan sebagainya, ya, itu juga karena tidak dapat dipertanggungjawabkan, berarti kan dia tidak tanggung jawab terhadap dampaknya. Nah, bagaimana kemudian supaya data ini memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan? Kita harus mencantumkan sumbernya, ya, mencantumkan beberapa referensi harus disebutkan, benar nggak? Bukan kata siapa gitu, tapi memang dari, ya. Oke. Data sendiri ada data kualitatif, data kuantitatif yang tadi, ya. Yang kuantitatif yang tadi angka-angka, kemudian yang kualitatif tidak berbentuk angka tapi dalam bentuk kategori atau klasifikasi atau karakteristik. Ini menurut sifatnya. Pengelompokan yang lain menurut sumbernya, ada data internal, data eksternal. Pembedanya gimana? Ya, kalau sumbernya berasal dari dalam, maka itu internal. Tapi sumbernya dari luar, maka eksternal. Lalu yang ketiga ada data primer, data sekunder. Nanti ini yang banyak digunakan oleh mahasiswa untuk tugas akhir. Harus dipahami bagaimana konteks primer dan sekunder. Primer intinya adalah bahwa itu, ya, cara memperolehnya langsung dari sumber pertama, maka primer. Tapi kalau sudah memperolehnya itu dari pihak yang kedua, pihak yang ketiga, kata si A, kata si B, gitu, ya, maka itu merupakan data sekunder. Termasuk data-data yang sudah dipublikasikan, ya, lewat internet dan sebagainya, ya, maka merupakan data sekunder. Saya mendapatkan data mengenai jumlah mahasiswa. Kalau saya datang langsung ke kelas, saya menghitung satu persatu, maka itu primer. Ya. Tapi kalau kemudian saya mendapatkan data itu melalui bagian administrasi, ya, maka itu merupakan sudah data sekunder. Ya. Saya mengumpulkan data tentang di Boyolali, ya, peternak susu misalnya, jumlah susu yang diproduksi dalam satu hari berapa misalnya. Kalau saya datang langsung ke peternaknya, ya, peternak sapinya, pemerah sapinya yang ya, maka itu data primer. Tapi kalau ke koperasi petani ataupun peternak susu sapi, itu sudah sekunder. Lalu yang lain ada data cross section dan data time series atau data berkala. Data beberapa waktu, 5 tahun, ya, 10 tahun, ya, itu merupakan data berkala atau time series. Tapi kalau hanya 1 tahun, itu dianggap sebagai data cross section, satu waktu. Ini nanti akan berdampak kepada alat uji yang digunakan. Misalnya di dalam alat statistik, ya, misalnya kalau sudah saya skripsi itu ada satu alat yang asumsi klasik. Kalau yang datanya cross section, ya, tidak usah menggunakan itu. Misalnya ada alat uji autokorelasi, tidak usah digunakan dalam kalau memang hanya 1 tahun. Tapi kalau datanya lebih dari 1 tahun, maka harus menggunakan itu. Nah, saudara sekalian, itu mengenai ruang lingkup statistik yang nanti akan kalian terima dan akan saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-14, ya. Gambarannya nanti
Karena ini sebenarnya di kurikulum yang baru statistik dijadikan satu. Kalau yang lalu statistik karena ada 2, deskriptif maupun yang induktif, dibagi menjadi 2 semester. Kalau yang ini hanya ada 1 yaitu statistik, maka ini memang harus dipadatkan ya, mudah-mudahan karena ini antara online ya, online itu ya bisa kita paparkan lebih banyak sih, tetapi karena statistik ini tidak sekedar hafalan ya, hafalan, tapi memang benar-benar harus dicoba, harus ada latihan ya, sehingga tahu cara membuat rata-rata, menentukan rata-rata gimana, membuat tabel gimana ya. Maka ini memang butuh waktu, mudah-mudahan nanti materi yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Tentu saja ini membutuhkan kerjasama juga, peran serta dari mahasiswa agar yang diterima itu bisa sampai ya. Targetnya tentu saja tidak hanya ujian, tetapi nanti Anda bisa misalnya kalau di penyajian data membuat tabel itu ya, kemarin beberapa mahasiswa yang magang saat membuat laporan, Pak, tabel itu kayak apa? Aduh ya Allah, sudah mau membuat laporan magang antara tabel dengan gambar ya, dengan grafik masih nggak tahu ya. Ada temennya itu loh yang itu loh yang kotak-kotak lah ini, kotak-kotak ini, itu berarti ada temennya sudah mulai ingat kalau tabel yang seperti ini, kalau grafik seperti ini, gambar seperti ini ya. Yang pertama, karena mungkin tidak cukup waktunya ya hari ini sebagai pertemuan pendahuluan mengenai konsep dasar statistik. Kemudian pertemuan berikutnya 1 dan 2 penyajian data, lalu yang ketiga bab 3 tapi pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga distribusi frekuensi atau data ya, masih data kuantitatif. Lalu kalau yang bab 2 data kualitatif ya. Lalu yang berikutnya tendensi sentral, pertemuan keempat dan 5, lalu pertemuan ke-6 dan 7 ukuran penyebaran, lalu ke-8 populasi dan sampel, 9, 10 estimasi statistik, lalu 11, 12 uji hipotesis, dan 13, 14 regresi. Ya, mudah-mudahan semuanya tersampaikan. Dan ini kalau kita lihat di buku statistik itu ada beberapa materi yang tidak kita sampaikan memang ya. Ada tentang probabilitas, ada apalagi ya, banyak ya, tren ya, tidak kita sampaikan karena keterbatasan dengan 14 kali pertemuan. Kita pilih yang nanti benar-benar bermanfaat buat Anda sekalian ya. Ya hanya 14 kali pertemuan. Referensinya banyak sih ya. Anda boleh menggunakan ini ataupun yang lain pun boleh ya. Karena hampir semua buku statistik itu beberapa hal pemahamannya, bahkan kemudian simbol-simbol yang digunakan itu sama ya, sama ya. Nanti bisa ini saya ya mengurutkan berdasarkan cara menulis referensi kan harus urut abjad nih. Tapi kemudian misalnya di Suharyadi, kemudian Supranto ini juga banyak, lebih mudah malah. Kemudian Jarwanto itu juga lebih mudah ya. Hanya Jarwanto karena beliau sudah meninggal ya, memang tidak ada edisi baru ya, paling hanya edisi cetak baru, tapi tahunnya lama memang. Tapi ini masih saya pakai karena cara menjelaskannya ya, cara memberikan contoh itu mudah ya. Ini referensi ya, itu yang bisa sampaikan di materi pendahuluan ya, berkaitan dengan konsep dasar statistik. Oke, terima kasih, kita nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.